Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai digital ethics dan digital culture, di mana anggota saya yaitu Ahmad Maulana, Hanif Fajar Muhammad, Muhammad Fajar Fatih, Muhammad Ganda, dan saya sendiri yaitu Muhammad Kamil. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Definisi digital ethics dan digital culture. Digital ethics adalah aturan perilaku yang benar dan bertanggung jawab di ruang digital, sedangkan digital culture yaitu kebiasaan, nilai dan budaya bersama dalam memanfaatkan teknologi digital secara sehat, aman dan produktif. Oke, kita masuk pada prinsip-prinsip digital ethics. Yang pertama ada kejujuran dan akurasi informasi, verifikasi sebelum membagikan, yang kedua adalah menghormati privasi, tidak menyebarkan data pribadi tanpa izin, yang ketiga adalah menghormati hak cipta dan cantumkan sumber, gunakan materi berlisensi sesuai ketentuan. Yang keempat, sopan santun digital, hindari ujaran kebencian, perundungan dan provokasi. Yang kelima ada keamanan digital, gunakan kata sandi yang kuat, MFA dan waspada phishing. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas, sadar jejak digital dan konsekuensi tindakan online. Oke, berikut adalah contoh pelanggaran digital etik. Yang pertama adalah mengunggah foto atau identitas orang tanpa persetujuan. Bisa contoh ketika mengambil foto orang di sosial media lalu di-upload tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Yang kedua adalah menyebarkan tangkapan layar percakapan internal. Yang ketiga, menyalin materi presentasi tanpa atribusi. Contohnya adalah ketika kita mengambil makalah seseorang tanpa mencantumkan sumber. Yang terakhir, membagikan informasi yang belum terverifikasi. Mungkin contohnya adalah berita-berita yang belum tentu kebenarannya, bisa jadi itu adalah hoax. Oke, berikut adalah pilar digital culture. Yang pertama adalah kolaborasi, yaitu bekerja sama melalui platform digital. Yang kedua adalah kreativitas, memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan inovasi. Berikutnya, literasi digital, yaitu mampu mencari, memahami, dan menggunakan informasi secara bijak. Keamanan digital, yaitu melindungi data dan informasi dari ancaman cyber. Berikutnya adalah yang terakhir, tanggung jawab sosial, yaitu menggunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya melanjutkan penjelasan dari Bapak Fajar mengenai pilar digital dan kultur. Selanjutnya, adanya penerapan digital etik dan kultur di lingkungan ASN. Digital etik ASN, beberapa poin yang mau saya jelaskan kali ini. Yang pertama, kita sebagai seorang ASN tidak menyebarkan informasi rahasia instansi yang sifatnya memang tujuan prioritas utama kita untuk melindungi instansi kita dengan tujuan menjaga marwah instansi kita. Yang kedua, menjaga profesionalisme di media sosial. Jadi kita harus melakukan sifat-sifat yang bijak terhadap media sosial. Jangan sampai kita malah memberikan efek terhadap masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, menghindari ujaran kebencian. Kita sebagai seorang ASN harus netral terhadap apapun, jangan sampai menjadi pelopor untuk mengujar kebencian. Dan yang terakhir, menghormati perbedaan pendapat dengan menerapkan nilai ASN berakhlak, yaitu harmonis, menghargai perbedaan pendapat dan saling peduli. Selanjutnya,
Kita lanjut pada slide penerapan digital etik dan kultur lingkungan ASN, digital kultur ASN. Nah, ada pun cara untuk kita mengaplikasikan digital kultur ASN dengan menggunakan aplikasi pemerintahan digital. Yang kedua, berkolaborasi melalui media digital. Yang ketiga, mendukung transformasi birokrasi digital. Dan yang keempat, memberikan pelayanan publik berbasis teknologi. Jadi kita seorang ASN harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi yang terjadi dengan menerapkan nilai ASN berakhlak, yakni kita harus adaptif terhadap perubahan-perubahan teknologi. Selanjutnya kita akan membahas penerapan digital etik bagi berprofesi masyarakat. Apa saja yang harus ASN yang melakukan? Yang pertama itu ada menjaga kerahasiaan warga binaan. Kedua, menggunakan media sosial secara bijak. Ketiga, melaporkan informasi melalui jalur resmi. Dan yang terakhir itu ada mengamankan akun dan perangkat dinasnya. Selanjutnya, Baik, saya ingin melanjutkan penjelasan dari saudara Ahmad Ramadana. Pada saat saya adalah studi kasus. Kasusnya adalah seorang petugas mengunggah foto kegiatan di dalam lapas yang memperlihatkan area pengamanan dan identitas warganya. Dampak yang terjadi adalah kebocoran informasi, gangguan keamanan, pelanggaran privasi, dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Kemudian solusinya adalah meningkatkan kesadaran digital etik, menerapkan SOP penggunaan media sosial, melakukan pengawasan dan edukasi berkala. Kesimpulan, digital etik mengatur bagaimana seseorang berperilaku secara benar di ruang digital. Digital kultur membentuk kebiasaan dan budaya positif dalam menggunakan teknologi digital. Pesan pertama adalah bijak bermedia digital, beretika dalam berinteraksi, dan tanggung jawab dalam setiap jejak digital. Sekian dari saya, terima kasih. Dari paparan materi yang telah dipaparkan tadi, semoga bermanfaat materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.